Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial Riwayat Para Sahabat. Kalau kita belajar hadis, pasti akan menemukan sebuah nama yang banyak sekali menyampaikan hadis. Sahabat tersebut adalah sahabat Abu Hurairah Ad-Daus Al-Yamani. Sahabat Abu Hurairah ini merupakan salah seorang sahabat yang Allah anugerahkan kepadanya beberapa kelebihan. Walaupun tidak menulis, tidak bisa menulis, namun Masya Allah, beliau diberi kekuatan hafalan yang luar biasa. Pendengarannya sangat tajam dan cepat menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya beliau memiliki seni menghafal tersendiri. Dan semua yang masuk ke memori pikirannya mampu disimpan dengan baik. Bayangkan kata per kata apa yang disampaikan oleh Rasulullah berusaha disimpan dengan baik. Mungkin kalau kita ibaratkan sekarang bagaikan komputer. Pada saat munculnya era pemalsu hadis, sahabat Abu Hurairah ini menjadi sasaran empuk. Sering dikambing hitamkan. Bermacam-macam alasan. Faktor penyebabnya apakah itu karena kecemburuan sosial, apakah karena istimewanya Abu Hurairah sehingga dari mulutnya bertebaran hadis-hadis Rasulullah. Dan hal ini sempat sedikit menjatuhkan citra Abu Hurairah. Namun pembelaan sahabat ketika itu luar biasa. Sahabat Abu Hurairah dibela mati-matian oleh para sahabat-sahabat terdekat. Nah, mari kita coba lihat sedikit sisi biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah lahir dalam keadaan yatim. Jadi ada satu keunikan tersendiri dalam sejarah Islam di mana para sahabat yang banyak mengelilingi Rasulullah, selain mereka lahir dalam keadaan yatim, juga berasal dari kalangan orang-orang biasa. Malah tidak sedikit orang yang mungkin masuk dalam kategori miskin. Pada saat kecil dia menjadi seorang pembantu, seorang buruh, seorang tukang dari Busrah binti Ghazwan. Sahabat Abu Hurairah ini termasuk salah seorang sahabat yang agak sedikit terakhir masuk Islamnya. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Artinya bersama Rasulullah tidak lebih daripada 3-4 tahun. Sangat singkat sekali. Tadi di awal sudah saya sampaikan, beliau tidak mampu menulis, tapi Allah berikan kelebihan hafalan. Nah, karena Abu Hurairah ini sadar bahwa beliau masuk Islam di
periode terakhir Rasulullah hidup, karena setelah tahun 7 Hijriah, sebagaimana kita maklumi, Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Sahabat Abu Hurairah sangat sadar dengan ketertinggalan ini, sangat sadar dengan keterlambatannya masuk Islam. Oleh karena itu, beliau menyampaikan sebuah iktikad. Saya walaupun bagaimana harus bisa selalu mendampingi Rasulullah. Itu sebuah komitmen yang cukup tinggi yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Begitu masuk Islam, Abu Hurairah tidak pernah lepas dari senantiasa berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi fokus, betul-betul fokus. Nah, kemudian kenapa sampai hafalannya sedemikian rupa tinggi? Jadi ada satu cerita yang cukup menarik. Beliau sengaja menghadap Rasul, "Ya Rasul, aku ini ada kalanya lupa. Apakah kiranya baginda berkenan untuk mendoakan aku agar supaya aku diberi kekuatan hafalan?" Baik, kata Rasul. Kemudian Rasul membeberkan serbannya, ya, kemudian berdoa dan ditutupkannya ke wajah atau ke kepala Abu Hurairah. Sejak itu Abu Hurairah, Masya Allah, luar biasa sekali hafalannya. Kata-kata per kata yang disampaikan oleh Rasul sedemikian rupa bisa nempel, ya, bagaikan perangko yang ditempelkan di sebuah amplop, tidak pernah lepas, tidak pernah lupa. Beliau menceritakan hadis bukan karena hobi, bukan karena pamer, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena dilandasi oleh sebuah rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Dan beliau tidak ingin masuk dalam kelompok manusia dalam kategori kitmanul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi apa adanya yang diterima oleh Rasul, beliau sampaikan kembali kepada para sahabat. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab al-Ahbar, beliau semula atau awal mulanya beragama Yahudi, ya, dan masuk Islam, ya, mengatakan bahwa Abu Hurairah ini merupakan orang yang banyak meriwayatkan hadis dalam jumlah yang cukup banyak dan sangat tepat, ya. Suatu hari sahabat Abu Hurairah ini dites oleh Marwan bin Hakam, ya. Marwan bin Hakam ketika itu salah seorang penerus dari kekhalifahan, menugaskan kepada Abu Hurairah untuk menuliskan hadis-hadis yang berada dalam kepala Abu Hurairah, ya, yang dihafal oleh Abu Hurairah, ya, ditulisnya. Setahun kemudian, apa yang ditulis oleh Abu Hurairah dites kembali, ya, oleh Marwan bin Hakam. Masya Allah, subhanallah, apa yang ditulis dan apa yang disampaikan pada saat tes, Masya Allah, sama sekali tidak ada kekurangan satu kata pun. Beliau saat menulis tentu saja menugaskan orang lain. Beliau menyampaikan, kemudian ditulis selama 1 tahun. 1 tahun kemudian dites. Masya Allah, tidak ada kalimat, tidak ada kata yang terlewatkan, ya. Ada 2 sahabat
pada zaman Rasul, yang satu Abu Hurairah karena kekuatan hafalannya, dan yang satu lagi Abdullah bin Amru karena ketekunannya menulis. Dua orang sahabat ini termasuk dalam 10 kategori sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beberapa kelebihan-kelebihan dari Abu Hurairah, di antaranya Abu Hurairah demi menyertai Nabi, demi menemani Nabi, demi untuk tidak jauh dari Rasul, beliau kuat menahan lapar. Malah suatu kesempatan beliau sampai pingsan hanya karena satu niat untuk tidak ingin jauh dari Nabi. Namun manusia tidak selamanya sempurna. Ada satu hal yang menjadi bahan pergulatan hati, membuat galau dan gelisah sahabat Abu Hurairah. Karena sampai hari itu ibunda tercintanya belum memeluk Islam. Hal ini disampaikan kepada Nabi oleh Abu Hurairah. Ya baginda Nabi, aku akan sangat bahagia dan sempurnalah Islamku apabila ibuku pun masuk Islam. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, semogalah engkau memberikan hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah ini. Nah, kejadian tersebut terjadi pada saat setelah Rasulullah dengan Abu Hurairah sholat zuhur. Sebelum asar, Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Pada saat datang ke rumah, ketika itu terdengar di kamar mandi ada seorang yang sedang mandi. Dicari-cari ibunya, oh mungkin ini ibuku yang sedang mandi. Selesai mandi, tiba-tiba ada satu peristiwa yang sangat mengagetkan Abu Hurairah. Ibunya mengambil kerudung, kemudian dipakaikan, dan ini yang membuat terkesiap dan Abu Hurairah bengong berkepanjangan. Ibunya melafalkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak terasa dari mata Abu Hurairah meneteslah beberapa air mata kebahagiaan. Karena ini ditunggu-tunggu cukup lama, dan itu merupakan puncak dari kebahagiaan daripada sahabat Abu Hurairah. Ya. Sahabat Abu Hurairah ini pada saat sebelum masuk Islam atau pada masa jahiliyah punya dua nama. Ada kalanya orang menyebutnya dengan Abdus Syam, ya, atau juga nama-nama yang lainnya. Ya. Akhirnya Rasulullah memberikan nama Abdullah dengan gelar Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah artinya bapaknya anak-anak kucing, ya, kucing-kucing yang kecil, kucing-kucing yang kecil. Ya. Nah, karena hobinya memelihara kucing, akhirnya nama yang lebih dikenal adalah Abu Hurairah. Ya. Dia berangkat dari nol. Di awal saya sampaikan dia seorang penggembala kambing, ya. Ya. Penggembala kambing. Ya. Namun berkah kedekatannya hubungan dengan Rasulullah, dia banyak mendapatkan ilmu dan hidupnya berkah. Ya. Dan dia mewakafkan dirinya kepada Nabi. Ya.
tinggal di masjid, atau ketika itu kita kenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Beliau termasuk 112 atau 113 para sahabat yang mengambil tempat domisili di serambi Masjid Madinah. Memilih pola kehidupan yang sederhana, namun tidak mengurangi rasa cintanya kepada Rasulullah. Hanya 4 tahun dengan Nabi, ya. Pada saat Rasulullah berpulang ke rahmatullah, sahabat Abu Hurairah ini tidak kurang, punya murid sampai 800 jumlahnya. Di awal sudah saya katakan, yang mampu bersaing dengan Abu Hurairah ini hanya satu sahabat, Abdullah bin Amru, karena kemampuan menulis. Sadar bahwa ilmu tidak bisa dicapai kecuali dengan kerja keras, kecuali dengan harus mengorbankan waktu, ya, kecuali dengan menekan kesenangan, ya, dan mengorbankan yang lain-lain, ya, dan ditancapkan satu niat ikhlas untuk mencari terus. Itulah yang menyebabkan Abu Hurairah tertulis dalam sejarah Islam sebagai salah seorang yang banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah. Hidup miskin dan lapar menjadi pilihan hidupnya, karena dia sepenuhnya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Saking terbiasanya menahan lapar, suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini pernah sampai pingsan antara kamar Siti Aisyah dengan tempat Rasulullah mengimami sholat. Pingsan. Para sahabat ketika itu mengatakan, wah, ini mungkin sahabat Abu Hurairah meninggal. Namun tidak lama kemudian dia sehat lagi, dan para sahabat tahu bahwa Abu Hurairah ketika itu menahan lapar yang bukan main. Dalam kesempatan yang lainnya, ya, Rasul pernah datang kepada Abu Hurairah, yang ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan lapar yang betul-betul lapar, sedang berada di pinggir jalan. Abu Bakar lewat, ditegur oleh Abu Hurairah, ya Abu Bakar, gimana kabarnya? Oh ya, baik. Padahal dalam hati Abu Hurairah ada secercah harapan, mudah-mudahan Abu Bakar berkenan mengajak dia ke rumahnya. Namun apa yang diharapkan tidak terjadi. Tidak lama kemudian sahabat Umar lewat di depan Abu Hurairah. Gimana ya Umar? Baik Abu Hurairah. Mudah-mudahan engkau pun baik. Alhamdulillah. Juga tidak diajaknya. Barulah pada saat Rasulullah lewat, Rasulullah dengan ketajaman intuisinya sangat faham bahwa Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Singkatnya cerita, dibawalah Abu Hurairah ini ke rumah Nabi, tanya kepada istrinya, adakah makanan? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasul, tidak ada makanan, hanya ini ada segelas susu, pemberian salah seorang jamaah kita. Baik, bawa ke sini. Ya. Nah, dipanggillah Abu Hurairah. Abu Hurairah, tolong susu ini bagikan oleh engkau kepada sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Ketika itu terbersit semacam sedikit kekecewaan dari Abu Hurairah. Mestinya Rasul menawarkan kepadaku. Kenapa malah ditawarkan kepada para sahabat? Namun ketaatan para sahabat ketika itu luar biasa. Diambil gelas tersebut, dibagikan oleh Abu Hurairah kepada para sahabat. Dan lucunya satu gelas air cukup untuk memberi minum beberapa puluh sahabat.
dan masih tersisa. Serahkan lagi kepada Rasulullah, ya baginda Rasul, ini air susu. Baik, silahkan sekarang engkau minum. Diminumlah oleh sahabat Abu Hurairah. Baru beberapa teguk saja, sahabat Abu Hurairah merasakan kenyang. Artinya, air susu tersebut tidak habis. Diserahkan kembali kepada Rasulullah, dan akhirnya yang menghabiskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nampak keagungan Nabi. Air susu dan gelas yang dipakai, sisa minum para sahabat dipakai oleh Rasulullah. Diminumnya sampai habis. Masya Allah. Ya. Nah, di sini saya katakan beberapa cerita-cerita singkat Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncaknya kegembiraan, ya, pada saat Rasulullah membentangkan kain namirahnya seperti yang tadi dikemukakan di depan. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan, dan Masya Allah luar biasa. Sejak itu hafalan beliau, Masya Allah, ya. La yabsutu ahadum minkum thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'ahu ila sadri fayansa min maqalati syai'an abada. Salah seorang dari kalian membentangkan pakaiannya sampai aku menyelesaikan perkataanku. Kemudian ia mengumpulkan pakaian itu ke dadanya, maka ia tidak akan lupa perkataanku sedikit pun selamanya. Fayansa min maqalati syai'an abada. Inilah puncak kejadian yang cukup istimewa dari salah seorang sahabat kita yang bernama Abu Hurairah. Tatkala diaminkan, betul-betul terwujud. Dan Abu Hurairah ini pada akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dengan majikannya yang tadi bernama Busrah. Itulah sepintas kilas riwayat salah seorang sahabat kita yang rela menahan lapar sampai pingsan demi menjaga jangan sampai ada momen yang terlewatkan satu detik pun untuk bisa selalu berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.